Hai, balik lagi di Dapur Sedekah Resep bersama saya Agus Asirangan. Senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman sahabat sedekah resep semua ya. Nah, kali ini saya tidak memasak sendiri, tetapi saya akan mengundang satu bintang tamu. Beliau adalah salah satu penulis buku masak nasional. Bahkan saya sudah punya bukunya nih. Langsung saja kita panggil, ada Mbak Dian Ayu Puspitasari. Halo Mbak. Mbak Dian saya panggil ya? Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, akhirnya ketemu juga. Saya jadi kemarin tuh kan ke Gramedia ya, ke Gramedia Duta Mall Banjarmasin. Habis itu ngeliat dan kok ini kayak orang Banjar ya, maksudnya Kayak orang Banjar tapi bukan orang Banjar. bukan kayak orang Banjar. Kayak orang Banjar mungkin karena tinggal di Banjar ya. Tapi suka dalam masakan Banjar. Suka dong, pasti. Masakan apa yang paling suka? Saya paling suka di sini tuh ketupat kandangan. Wow, ketupat kandangan. Itu favorit. Makannya pakai tangan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak se-expert itu. Nah, ininya nasi kuningnya juga. Nasi kuningnya juga. Juara, Jadi Mbak Dian Ayu Puspitasari ini adalah penulis buku masak. Ini buku pertama ya. Ya, buku pertama. Keren banget, dan ini semua rata-rata masakan Jawa. Saya kebetulan tinggal di Malang dan suka juga sebetulnya dengan masakan Jawa. Saya suka dengan tahu campurnya, tahu telurnya, sotonya. Dan kali ini saya mau minta dimasakin karena kalau misalnya masakan Jawa tentu yang lebih paham ya Mbak Ayu nih. Gimana kalau kita bikin rawon? Mbak Ayu yang kita kasih dapur hari ini sebetulnya kalau di buku resep ada di halaman 32 ya, saya lihat ya. Ada menu rawon Jawa. Rawon pincuk. Ini di sini rawon pincuk karena yang penyajiannya di pincuk ya. Oke, sebelum kita memasak sebetulnya apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita bikin rawon itu, Mbak Dian? Ininya. Tipsnya biar rasanya enak. Biar rasanya enak sih ini kalau rawon itu ada di keluaknya karena kan di dia keluak pakai ya. keluak ya. Jadi kalau misalkan semua bahan itu udah bagus tapi keluaknya itu kurang tuh malah rusak semuanya biasanya. Oh, gitu ya. Pastinya rawon tuh kuncinya ada di keluaknya. Jadi kalau pemilihan keluaknya itu dia harus bagus karena ciri khas rawon itu yang paling kuat sih di rasa keluaknya itu ya. Jadi kalau bisa keluaknya harus segar, terus dia nggak basi atau nggak lembek gitu. Semoga keluak yang saya siapin tidak mengecewakan ya. Bagus ya. Tipe-tipe keluak yang dia itu keras ya, nggak lembek gitu. Kadang-kadang kan dia lembek terus apa namanya ada putih-putih di atasnya, itu biasanya dia kurang segar. Tapi ini bagus. Oke. Nah, untuk step pertama kita mau ngapain dulu nih di sini? Kita haluskan bumbu aja. Halusin bumbu. Ini aji mumpung, ini lumayan saya nyuruh chef kenapa? Jangan dong. Aji mumpung kayaknya. Kita suruh Mbak Ayu aja yang motong. Jadi kitchen take over ya hari ini. Itu dia. Ini aja nanti kita haluskan di sini ya. Iya, boleh di blender ya. Jadi blender aja berarti semuanya. Oh, semua itu ada bawang merah ya. Bawang merah. Bawang merahnya ini kita pakai yang lebih banyak kalau di rawon Jawa. Jadi perbandingannya sekitar 5:3 sama bawang putih sih. Oh gitu, siap-siap. Bawang merah, habis itu bawang putih ya. Bawang putih. Lebih ini bawang merahnya 8 butir ya sih kalau iya, kurang lebihnya seperti itu ya. Bawang putihnya 5 siung. Terus setelah itu ada kemiri. Ada kemiri 2 butir ya. Kemirinya sebenarnya boleh pakai, boleh enggak kalau di rawon Jawa itu. Kalau karakteristik pembedanya itu biasanya di Jawa Timur, bagian timur kayak Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi itu punya karakter kuah yang lebih rasanya lebih light, terus dia tuh encer karena apa namanya nggak terlalu banyak komposisi bahan. Tapi kalau di daerah-daerah Surabaya gitu biasanya dia rawonnya itu karakteristiknya kental. Kemiri, terus kemiri, kunyit ya? Biar warnanya itu cantik sih. Banyakan pakai kunyit. Terus di sini ada lengkuas ya. Ini lengkuasnya kita geprek aja sih. Oh, geprek ya. Itu ada ketumbar ya. Ketumbarnya masukin aja langsung. Oke, kalau sudah terasinya. Nah, ini dia. Ini juga pakai terasi ya. Jadi di Jawa itu penyedapnya itu dari terasi. Oh gitu. Penyedapnya itu dari kebanyakan makanan-makanan itu pakai penyedap terasi. Bukan micin ya. Tapi iya pakai pasti kenal micin ya chef. Cuman terasi itu biasanya banyak ditemukan ini. Jadi, ini mau pakai air atau gimana? Boleh pakai air. Boleh ya. Ini. Oke. Ini tinggal di blender halus ya. Ya, blender halus.
ketinggalan. Ini keasikan. Kita kasihkan ngobrol. Ternyata keluarga ketinggalan di Banyuwangi. Oh enggak. Ketinggalan di Banjarbaru. Ini gimana jadinya ya? Jadi soto nih malah ya. Soto. Ya, jadi teman-teman, ini keluaknya ya. Harusnya dihaluskan. Iya, keluaknya dihalusin. Keluaknya ini udah kita kupas juga ya. Dan tips juga nyari keluak tadi yang apa? Yang teksturnya agak keras ya? Agak keras. Agak keras ya. Terus kalau digoyang-goyang itu ini sih chef apa namanya? Padat gitu nggak sih? Oke. Enggak yang kletek-kletek kadang-kadang. Oke. Nah, ini kita halusin lagi kembali. Nggak ada kata terlambat dalam hidup sebetulnya. Oke, nah ini bumbunya sudah halus. Untung ya kita ingat ya. Kalau nggak jadi soto. Iya, oke, ini kita masukin. Aromanya udah wangi banget nih. Biasanya bau terasinya itu. Iya, buat terasinya ya. Nah, ini apalagi mau kita masukin? Ini apa? Lengkuas. Ini saya ini susah masukin ya. Oke, boleh. Terus ini ada serai. Ya, 2 batang serai udah dimemarin ya. Terus ini ada daun jeruk. Daun jeruknya sobek-sobek ya. Sobek-sobek aja. Ini mau dikasih minyak? Boleh dikasih minyak. Oke. Tuh kan kapan lagi ini chefnya? Kapan lagi loh Kasih kedatangan? minyak, Sob. Iya, kasih minyak. Kapan lagi loh kedatangan penulis buku masak yang followernya tuh jauh lebih banyak dibanding saya loh. Oh ya, saya enggak juga. Lebih dari 100.000 loh, Masya Allah. Saya kan nggak pernah main ke luar-luar ini, chef. Ini udah keluar rumah nih. Gitu. Ini ya, salamnya chef. Oh, daun salam kita masukin. Nah, terus ini ya, kita tumis sebentar. Oke, nah itu daging sapinya diiris gitu ya. Kalau untuk hasil yang rawon yang rasanya bisa enak sih biasanya pemakaiannya ke bagian-bagian sengkel, atau biasanya kalau kita ke pasar, ke penjual daging itu biasanya ada bagian namanya sandung lamur, atau biasanya kita sebut bagian kisi. Nah itu atau enggak bagian paha, atau bagian-bagian yang ada lemaknya. Biasanya tetelan-tetelan itu biasanya membuat rawon itu makin gurih. Ini saya masukin ya? Oh, dimasukin ya. Oke. Nah, ini daging sapinya. Nah, ini tips juga sebetulnya ya. Ini biar apa nih kalau dimasukin gini? Biar nggak bau amis sih. Biar bau amis ya. Nah, ini Mbak Ayu juga sebenarnya punya warung juga ya? Apa menu rawon ini juga dijual di warungnya? Enggak, kok saya sih sop aja di situ, sop iga, sop daging gitu. Wow, itu favorit saya, sop iga, sop daging, sop buntut. Berarti kita harus mainin. Bukanya jam berapa sampai jam berapa? Bukanya jam 8 sih sampai jam 9 Malam. malam. Oke, Nabawi dicatat. Nanti main ke warungnya. Kabarin ya chef kalau pas Sobun. warung. Oke, nah ini udah cukup. Dari sini kita udah ngedidihin air juga ya. Oke, kita didihin air. Ini berarti tinggal kita masukin ya? Udah masukin. Ya, tinggal kita masukin. Aduh, ini lapar banget. Udah temannya nasi putih. Nasinya harus ini anget-anget gitu. Nasi hangat-hangat ya harusnya ya. Ini boleh, Mbak Ayu. Berarti bumbunya di sini ada garam, ada gula, ada merica ya? Garam, gula, merica. Oke. Ini kurang lebih 1 sendok makan sih ya. Merica ini mungkin sesuai selera sih. Kalau Iya. saya biasanya 1/4 kali ya. 1/4 sendok teh. Ini untuk masaknya apakah menggunakan api sedang, besar, atau ini? Api kecil sih. Api kecil ya? Biar dia bisa ini ya? Lebih empuk biasanya ya chef ya. Kayak saya ngajarin aja. Bu, kayaknya Coba kita sharing. Gula, merica, ini garamnya kurang lebih. Ya segini dulu kali ya chef ya. Oke. Nanti kita koreksi lagi. Nah, ini masaknya perlu ditutup atau dibuka kayak gini? Dibuka nggak apa-apa. Dibuka ya. Oke. Nah, ini tinggal kita masak sampai nanti. Ini sebetulnya untuk melihat udah matang apa belum, lebih ke tekstur dagingnya kali ya. Sama rasanya nanti harus dicoba juga. Kalau misalnya kurang asin itu bisa sesuai selera, dan gunakan api kecil. Kurang lebih berapa kalau misalnya estimasi waktu? Kalau ini sih 30 menit biasanya. 30 menit ya? Karena kan udah kita tumis ya chef tadi. Iya, Itu betul. bikin makin empuk sih. Oke, kita tunggu dulu sampai 30 menit. Sabar-sabar Nanti kita makannya. koreksi rasanya.
kita cium-cium dulu baunya. Siap. Oke, nah ini nampaknya sudah matang ya. Tadi kita udah cek juga. Nanti boleh Mbak Ayu mungkin mau menyajikan kita nggak ada daun pisang ya, jadi nggak bisa. Oh, pincuk itu bukan dari daun pisang ya? Dari daun apa biasanya? Dari daun pisang sih. Oh, daun pisang. Okay. Cuman memang aromanya jadi naik 10 level. Aromanya wangi, ini bisa jadi inspirasi yang suka makan rawon bisa recook resepnya di rumah ya. Aduh, ini enak banget sama nasi putih. Nasi putihnya yang agak yang pulen tuh kayak gimana? Wah, kalau nasi putih itu ini sebenarnya cocok yang nggak terlalu pulen ya, Chef, supaya nanti nggak lembek jadi. Benar-benar, oke. Nah, ini terakhir kita kasih daun bawang. Oke, dikasih daun bawang ya. Itu kalau mau dikasih bawang goreng juga nggak apa-apa, nanti menyesuaikan aja. Boleh. Nah, ini dia rawon ala Mbak Dian Ayu dan juga Agusta Sirangan. Aduh, aromanya wangi. Saya nggak sabar lagi nanti pengen cobain. Dicobain, Chef. Mbak Ayu, terima kasih ya. Nah, karena saya punya bukunya, saya minta tanda tangannya dong. Kapan lagi ditandatangani bukunya? Karena saya juga udah tahu di mana Chef itu berada, jadi saya nanti gampang ke rumahnya mau minta tanda tangan, apa dikit tanda tangan, apa dikit tanda tangan. Boleh ditandatangani ya. Aduh, tanda tangan. Iya, kapan lagi loh, langsung didatangin penulisnya, kemudian aku udah punya koleksi resepnya, dan aku juga suka dengan masakan Jawa, jadi pas banget. Waduh, keren banget ya. Saya tulis prakata dulu deh. Oh yes, boleh. Tuh, terima kasih. Wah, terima kasih. Mbak Dian Ayu, terakhir ada pesan nggak sih? Mungkin buat mama yang hobi masak di rumah biar masakannya tambah enak, atau biar semakin membahagiakan keluarga yang ada di rumah dengan memasak? Terus mencoba aja, karena kan kadang-kadang biasanya kalau kita baru mencoba itu masih di kayak rasanya mungkin ada kurang pas, itu nggak apa-apa, terusin aja lah, lama-lama juga pas. Maksudnya lama-lama juga expert juga. Kalau mau belajar ya banyak sekarang literatur yang contohnya kayak ke YouTube-nya Chef gitu kan ya. Jadi banyak yang bisa banyak kita media belajar, lah ya. Benar. Kita belajar masak sih. Jam terbang, kemudian juga sekarang media pembelajaran gampang. Kalau misalnya udah malas, udah susah sih ya. Jadi harus ada niat dulu. Dan buat teman-teman yang juga pengen dapatin resep-resep yang lain, boleh follow Instagramnya Mbak Dian Ayu di mana? Dian Ayu Puspitasari. Ada TikToknya juga? Ada sih, TikToknya namanya ya ntar ada linknya nanti tinggal langsung ke situ. Kalau YouTube belum ya? Kalau YouTube ada, saya YouTube. Oh, YouTube apa? YouTube namanya Cerita Dian. Cerita Dian. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mbak Dian Ayu. Ya, semoga sukses selalu ya. Amin. Terus ya menginspirasi dengan masakan Jawanya. Buat teman-teman jangan lupa yang sudah recook di tag Instagramnya Agusta Sirangan BJM dan Instagramnya Sedekah Resep dan juga Instagramnya Mbak Dian Ayu. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe channel YouTube-nya. Sampai jumpa. Dadah.